Selamat pagi dan salam guru penggerak. Saya Jendriani Muramina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDM YW Kabupaten Sumba Timur NTT, akan melakukan kegiatan untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ferderica yang akan menjadi objek observasi saya. Kali ini kami akan melakukan percakapan praobservasi. Baik, kita langsung saja menuju ke kegiatan praobservasi saya bersama dengan Ibu Rika. Selamat pagi Ibu Rika. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan ya, saya juga baik Ibu. Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi ya. Namun sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita bercakap-cakap dulu nih Ibu. Akan proses kedepannya ketika Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas. Boleh saya memberikan beberapa pertanyaan mengawali praobservasi kita, dan sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu, tujuan dari percakapan ini adalah agar Ibu dapat lebih mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian juga agar Ibu lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan juga Ibu lebih siap secara mental dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu yaitu tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai pada kegiatan pembelajaran yang Ibu siapkan. Ya, di sini saya membuat tujuan pembelajarannya ada 3. Ya. Yaitu yang pertama, saya menghadirkan video supaya peserta didik bisa mengetahui cara berkembang biak hewan. Ya. Yang berikut, peserta didik juga bisa membedakan cara hewan berkembang biak. Ya. Yang terakhir adalah mempresentasikan cara hewan berkembang biak. Ya, berarti ada 3 ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Ibu Rika akan mengembangkan area pembelajaran yang hendak dicapai, atau area pengembangan yang hendak Ibu capai itu di proses pembelajaran itu apa kira-kira? Saya memberikan atau membuat tingkat pemahaman siswa itu yang sangat kurang. Oh ya, jadi Ibu ingin mengembangkan tingkat pemahaman mereka siswa. Ya. Untuk mengembangkan tingkat pemahaman siswa itu, Ibu Rika memberikan atau memakai strategi pembelajaran yang seperti apa? Strategi pembelajaran yaitu saya mungkin dengan kolaborasi atau apa begitu? Kolaborasi seperti dengan cara kolaborasi. Saya membuat kelompok peserta didik itu, membuat kelompok kecil sesuai tingkat pemahaman siswa. Karena di dalam kelas saya itu tingkat pemahaman mereka berbeda-beda. Ada tingkat pemahaman sangat tinggi, ada yang rendah, sedang, ada juga yang tingkat pemahaman siswa itu sangat rendah. Jadi Ibu mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat. Berarti ada diferensiasinya ya, Bu Rika ya, mantap. Luar biasa Ibu Rika. Kemudian model pembelajaran apa yang Ibu pakai? Model pembelajaran yang saya pakai yaitu tatap muka. Tatap muka langsung ya, bersama anak-anak ya. Nah, kira-kira Ibu merencanakan pembelajaran itu kapan dan di kelas berapa? Rencananya minggu depan sekitar hari Rabu pagi ya. Jam pertama di kelas berapa? Di kelas 6. Ya, di kelas 6. Oke, terima kasih Ibu Rika ya. Saya sangat berharap Ibu dapat melakukan proses pembelajaran itu di kelas 6 hari Rabu, dan saya akan mengobservasi langsung Ibu mengajar di kelas nantinya.
Dan selamat mempersiapkan diri. Kita nanti akan merencanakan lagi percakapan lanjutan setelah kita melakukan observasi di dalam kelas. Setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang saya observasi langsung hari Rabu itu, nanti kita akan rencanakan lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi untuk menilai apa yang telah Ibu lakukan, atau kita berefleksi tentang apa yang Ibu lakukan. Terima kasih ya Ibu Rika, selamat mempersiapkan diri. Ya, demikianlah percakapan pra-observasi saya bersama dengan rekan sejawat saya Ibu Rika yang hebat dan luar biasa ini. Semoga kami dapat melakukan observasi di waktu yang telah kami tentukan bersama-sama. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah boleh Tuhan ampuni salah dosa kami dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Elga. Jadi baik. Yang berikut kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib yang dipimpin oleh teman kita Devita. Ibu persilakan. Ibu akan minta anak-anak dalam keadaan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Terima kasih Devita. Oke, baik. Ibu akan mengecek kehadiran kita semua pada saat hari ini. Agripa, Hadir Bu. Anastasia, Hadir Bu. Arin. Hadir Bu. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada hari ini. Tidak ada yang tidak hadir ya. Semua hadir. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya. Anak-anak sarapan tidak tadi? Sarapan. Sekolah. Sarapan. Ya, baik. Bagus, kalian sudah sarapan agar kalian tetap semangat dalam menerima pelajaran pada saat hari ini. Ya, sebelum kita memulainya, Ibu akan kasih penjelasan tentang tujuan kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui video peserta didik dapat mengetahui cara hewan berkembang biak.
Yang kedua adalah tujuan yang kedua, peserta didik dapat membedakan berbagai cara hewan berkembang biak. Yang ketiga, mempresentasikan cara hewan berkembang biak. Jadi baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacanya kembali melalui video. Peserta didik dapat mengetahui cara hewan berkembang biak. Yang kedua adalah peserta didik dapat membedakan berbagai cara hewan berkembang biak. Yang ketiga adalah mempresentasikan cara hewan berkembang biak. Jadi mata pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah mata pelajaran apa? Mata pelajaran apa? Ya, baik. Nah, pernahkah anak-anak melihat hewan atau cara hewan berkembang biak? Pernah? Pernah lihat di mana sih? Di rumah. Di mana? Di rumah. Bisa bedakan hewannya bermacam-macam ya? Bisa membedakan cara berkembang biak? Bisa toh? Nah, yang terakhir nanti sebentar kita akan mempresentasikan juga cara hewan berkembang biak. Pasti kita semua akan melihat atau pernah melihat cara hewan berkembang biak. Ya, sebelumnya Ibu akan menampilkan atau menghadirkan video pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak nontonnya, teliti baik-baik. Sebentar ada tugas kelompok yang Ibu bagikan. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya? Perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya? Apa yakin? Tentu kalian semua sudah mengetahuinya. Ya. Kalian sudah memperhatikan video tadi atau menonton video toh? Sudah? Sudah perhatikan baik-baik tadi atau menonton baik-baik? Sudah paham? Nah, Ibu akan membahas tentang atau membahas sedikit atau memberikan penjelasan sedikit tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ibu ambil tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ya, ada 3 bagian atau 3 macam hewan perkembangbiakan secara generatif. Apa-apa? Kelompok 1. Yang pertama apa? Itu perkembangbiakan secara apa dia? Generatif. Ovivipa tentang apa? Perkembangbiakan secara apa dia itu? Coba. Bertelur, bangun. Yang pertama apa tadi? Tentang apa itu? Ovivipa. Yang berikut, yang kedua lagi, ada lagi 1, ada lagi 2. Apa itu? Perkembangbiakan. Apa lagi? Siapa yang tahu? Angkat tangan.
secara beranak. Apa Olive? Secara beranak. Yang berikut, yang terakhir, Arin. Hah? Yang terakhir, vivipar. Vivipar ini dia berkembang biak secara apa? Beranak. Hah? Apa Arin? Beranak. Coba bangun. Berkembang biak secara Beranak. itu menurut kalian nonton tadi betul atau tidak? Hah? Betul Olive? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Yang berikut kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa tadi? Ya? Ya, ayo. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk 6, mencari teladan. Oke, baik. Nah, setelah menonton video juga dan Ibu Agni sudah menjelaskan sedikit tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Itu tugas kelompok. Tugas kelompok ya. Sebentar. Setelah mengerjakannya secara berkelompok, akan ada perwakilan untuk mempresentasikan ke depan kelas ya. Bersama ya. Ada yang sudah? Belum. Masih ada waktu. Sudah? Ayo. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan kasih kesempatan untuk kelompok 1 di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di dalam kelompok atau hasil diskusi mereka. Ya, kelompok 1 Ibu persilakan untuk maju di depan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Yang kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan baik-baik di depan. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu berdiskusi dengan judul cara hewan berkembang biak. Ovipar dengan perkembangbiakan bertelur secara bertelur atau menghasilkan ular Sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1.
mau tanya kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang bertanya? Sudah pas? Ya. Yang berikut kelompok 2 lagi. Ya, silakan kelompok 2. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Ovivar. Cara berkembang biak bertelur. Ada ayam, ada bebek, Itu saja, Mas. Ya. Yang nomor 2. cara berkembang biak bertelur. Ada anjing laut, ada gajah, ada kelinci, dan ada paus dan ada Ya, yang di laut. ya. Berikut nomor 3. Yang ovovivar. Cara berkembang biaknya bertelur atau melahirkan. Ada ular, ada bulan, ada capung. Ya. Itu saja, Clara. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Ada yang bertanya? Kelompok 3 ada suaranya, mana suaranya? Mau bertanya kelompok 3? Tidak. Ya, baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut dari kelompok 3. Halo teman-teman. Hai. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Binatang berikut berdasarkan cara perkembangannya. Cara berkembang biaknya ovivar dengan bertelur, yaitu dengan hewan ular, ayam, bebek, kupu-kupu, dan capung. Yang kedua, cara berkembang biak ovivar dengan cara melahirkan, yaitu kelelawar, kelinci, gajah, ikan pari. Yang ketiga, ovivipa dan lumba-lumba, ular, kuda laut. Apalagi masih ada Lorenita. Tidak ada lagi Lorenita. Kelompok 1 dan 2 ada yang bertanya? Ada tidak yang bertanya? Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi baik, kita sudah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Nah, untuk ini apa menutupi kita saat ini, kita speaking dulu supaya jangan mengantuk. Banyak sudah ada yang mengantuk ini. Speaking, tepuk semangat. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, ayo kita bakar semangat kita. 1, 2, 3.
secara generatif yang ada 3 macam tadi. Dan kita akan masuk dalam kesimpulan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Kesimpulannya, Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian ovipat. Siapa yang biasanya apa? Siapa yang bisa maju ke depan? Tulis di papan pengertian ovipat. Mari. Elga. Ya, tepuk tangan untuk Elga. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, vivipat. Siapa yang bisa maju ke depan? Kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Erwin dan Surya. Yang ketiga adalah ovovivipat. Ovovivipat. Siapa yang bisa maju ke depan? Kelompok 3, yaitu Florencita. Ya, tepuk tangan buat kita. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama ovipar, secara hewan yang berkembang biak secara bertelur. Yang kedua vivipar, hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Yang terakhir ovovivipar, yaitu hewan berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Ya, setiap hewan harus berkembang biak ya, dengan caranya masing-masing. Yaitu dari ketiga ini Ibu simpulkan bahwa hewan jika tidak berkembang biak berarti tidak bisa bertahan hidup ya, seperti itu ya. Nah, yang berikut Ibu akan kasih tes formatif atau tugas mandiri. Tugas mandiri ya. Tugas mandiri kumpul nih ya. Tugas kelompok tadi kumpul. Ini tugas mandiri ya. Ya, silakan dikerjakan tugas mandiri. Kalau sudah bisa dikumpul.
Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, di sini kita sudah mengerjakan tes formatif yang kita pada hari ini. Ya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Dan minggu depan kita akan lanjut lagi pembelajaran kita seperti biasa. Ya, sebelum kita masuk di refleksi, kita ice breaking dulu. Dengan menyanyi lagu apa tadi? Tepuk? Tepuk hebat. Oke, semua anak-anak kelas 6 hebat-hebat. Jadi kita harus tepuk hebat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, semua siswa kelas 6 kan hebat-hebat. Ya. Ya, kita masuk di bagian refleksinya kita pada saat hari ini. Ibu akan membagikan kertas ini dan menuliskan refleksi kita atau refleksi anak-anak sekalian ya. Ya, yang sudah silakan tempel dari kelompok 1 dulu. Tempel dulu. Tiga. Sudah, Bu. Oke, baik, sudah semua ya. Tidak ada yang terlewatkan toh atau masih ada yang terdah? Atau masih ada yang isi refleksinya hari ini? Hah? Masih ada tidak? Ya. Memang kalian hebat, sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kita menutup kegiatan belajar kita pada hari ini, belajar mengajar kita pada hari ini dengan doa. Ibu minta Arin untuk menutup dengan doa. Arin, silakan maju. Ya. Sebelum kita memulai doa, mari kita Nyanyi lagu apa? selesailah belajar. Ya. 1, 2, 3. Ayo kita pulang, hore! Teman-teman, pulang mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Ari. Terima kasih, Ari. Ya, dengan demikian kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kalian. Kalian sudah hadir semua di pembelajaran pada saat hari ini. Ya, baik. Sebelum pulang, kali ini dulu ya. Satu-satu dari kelompok. Salam, salam guru penggerak. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Jendriani Muramina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDM WW Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya yang hebat ini, Ibu Rika, yang
adalah guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik yang lalu, dan saya pun bersyukur hari ini saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Alfred Adialkitu sebagai pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Langsung saja kita masuk pada kegiatan observasi percakapan pasca observasi supervisi akademik. Salam, selamat pagi Bapak pengajar. Salam. Salam Ibu Rika, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Baik. Baik, ya luar biasa ya, puji Tuhan. Saya juga baik, Bapak dan Ibu. Baik, pada percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Rika terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Ini bertujuan untuk mengevaluasi seluruh proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan yang lalu, ya Bu. Siap Ibu? Boleh? Siap. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika yang lalu itu terkait dengan berjalannya observasi kelas yang telah dilakukan oleh Ibu Rika, yang saya observasi? Perasaan saya sedikit menegangkan. Kenapa? Karena baru pertama kali untuk diobservasi. Oh ya, jadi tegang ya ketika saya observasi ya. Iya. Tapi bagaimana? Berjalan dengan baik atau? Ya, berjalan dengan baik, aman dan lancar. Puji Tuhan ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Saya juga melihat itu yang lalu ya. Bisa diceritakan kembali Bu Rika, bagaimana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas yang lalu? Ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan? Bisa diceritakan kembali? Sebelum saya menghadirkan video, saya memberikan penjelasan sedikit tentang materi perkembangbiakan hewan secara generatif. Iya. Setelah itu saya menghadirkan video, terus saya menugaskan dengan tugas kelompok. Setelah itu mereka hasil tugas mereka, mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Iya. Setelah itu saya memberikan tugas tes formatif secara mandiri. Oh ya. Terakhir saya melaksanakan ini refleksi. Refleksi ya. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti Ibu telah melakukan, Ibu juga menyediakan media pembelajaran tadi berupa video ya. Dan juga Ibu memberikan asesmen untuk mengevaluasi pembelajaran itu ya Bu. Luar biasa ya Ibu Rika ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sebutkan tadi itu berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Ya, di dalam kelas saya itu ada beberapa kelompok. Ada tingkat pemahaman sangat tinggi, sedang dan rendah. Iya. Jadi yang tingkat pemahaman sangat rendah itu mereka masih kurang aktif dalam pembelajaran. Oh ya. Berarti area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi untuk meningkatkan itu ya, meningkatkan pemahaman siswa ya. Iya. Apakah itu sudah bagus berjalan? Ya, sudah bagus. Dan berjalan dengan lancar juga. Dengan lancar juga ya. Ibu mengetahuinya itu dari mana? Saya melakukan tes tadi itu. Oh iya. Penugasan kelompok pertama, keduanya tes formatif, ketiganya secara refleksi. Refleksi ya, refleksi setelah selesai ya. Wah, mantap, luar biasa ya. Nah, menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala yang Ibu temukan ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala yang saya temui di dalam kelas itu karena ada satu kelompok dan beberapa siswa yang tingkat pemahamannya sangat rendah dan kurang aktif dalam pembelajaran. Oh iya. Dalam jadi menjawab mereka pertanyaan juga kurang aktif. Kurang aktif ya. Mereka itu ada Ibu kelompokkan dalam tingkat kelompok yang tingkat kognitifnya rendah ya. Mengapa itu terjadi Ibu? Apa yang kurang dari mereka? Kurangnya alat peraga dalam
atau kurang alat peraga, kurang pendekatan juga terhadap siswa. Iya ya, itu kendalanya ya Bu. Berarti Ibu merasa bahwa ketika mereka kurang aktif itu karena kurang alat peraga ya Bu, dengan kurang itu tadi apa tadi, pendekatan secara khusus ya, personal kepada mereka ya. Ya baik Bu. Bagaimana Ibu mengatasi hal itu untuk kedepannya begitu? Untuk kedepannya, untuk pertemuan minggu berikutnya saya akan menyediakan alat peraga, mengadakan pendekatan lebih dekat lagi dengan anak-anak yang tingkat pemahamannya sangat rendah. Mantap ya mereka ya. Baik ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu, yang tadi menyiapkan alat peraga, melakukan pendekatan secara khusus, personal kepada mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka, itu tadi yang disebutkan itu dapat direalisasikan lebih baik lagi pada proses pembelajaran yang berikutnya ya Bu. Saya tunggu ya Bu cerita-cerita menariknya ke depannya, apakah itu bisa direalisasikan atau tidak ya Bu Rika ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ibu merencanakan untuk merealisasikan yang Ibu sudah katakan tadi itu? Pertemuan minggu berikutnya. Wah, secepatnya ya, luar biasa, hebat. Secepatnya berarti. Luar biasa Ibu Rika ya. Ibu merencanakan perbaikan pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu di waktu minggu depan itu. Dan itu tadi saya tunggu ceritanya ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Rika atas jawaban-jawaban yang sudah dikemukakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan, dan saya doakan Ibu semangat dan tetap percaya diri seperti kemarin. Tidak boleh tegang lagi Bu, kita kan teman, rekan sejawat, tidak usah tegang-tegang, tidak dibuat santai saja. Paling intinya kan yang lalu kita sudah percakapan praobservasi dan Ibu sudah lebih mempersiapkan diri dengan baik. Benar tidak Bu? Ya, bahwa dalam supervisi akademik kita kali ini kita diawali dengan percakapan praobservasi, kemudian saya observasi, kemudian sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi. Itu bertujuan untuk supaya Ibu Rika tidak terlalu tegang dalam melakukan pembelajaran di kelas. Bahwa supervisi akademik itu bukanlah sesuatu hal yang menakutkan ya Bu Rika ya. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi kita kali ini. Kepada Bapak saya silakan. Ya baik, terima kasih Ibu Henry dan juga Ibu Rika, percakapan yang luar biasa ya. Saya juga puji syukur Ibu selalu mengkomunikasikan kepada saya terkait jadwal pelaksanaan observasi. Jadi yang lalu pra-observasi juga Ibu beritahu, dan juga pada saat pelaksanaan observasi juga Ibu beritahu jadwalnya, dan saya diminta untuk sama-sama hadir di percakapan pasca observasi. Iya, Pak. Dan saya lihat percakapan ini sudah dilakukan dengan baik dan juga mengedepankan keterampilan coaching yang Ibu miliki, di mana Ibu tanya dari pertama bagaimana perasaan, lalu saya senang di sini juga ada keterlibatan penuh. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada gestur mimiknya Ibu tuh yang menunjukkan Ibu menaruh perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Rika. Dan juga yang saya suka juga Ibu selalu mengulangi jawaban yang disampaikan oleh Ibu Rika untuk mengkonfirmasi setiap informasi yang didapat agar itu benar-benar valid. Itu salah satu hal yang mantap dalam coaching, karena untuk memastikan bahwa coachingnya itu sudah menemukan jalannya sendiri. Dan yang terakhir juga saya suka Ibu menanyakan tindak lanjut kegiatan, kapan ini mau dilaksanakan, dan Ibu bilang secepatnya ya. Harapan saya praktik coaching terkhusus untuk pasca observasi supervisi akademik ini bisa Ibu tularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Sehingga seperti tadi yang Ibu bilang, proses observasi ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi menyenangkan dengan prinsip kolaborasi. Selesai itu saya bisa sampaikan. Sukses selalu untuk Ibu berdua. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bapak pengajar praktik atas tanggapan untuk percakapan pasca observasi kelas yang telah berlangsung kali ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan diakhiri dengan percakapan pasca observasi kali ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik, kepada Ibu Rika juga sebagai rekan sejawat saya yang sungguh sangat berkolaborasi dengan baik dalam proses coaching untuk supervisi akademik kali ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan shalom. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih.